Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 KUP akan menjelaskan hasil observasi kasus kami dari PPN PT Gresik Migas yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Di sebelah kanan ada Christopher Akmedi dan Nabila Ayu, dan di sebelah kiri ada Iqbal dan juga Almira. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang profil dari PPN PT Gresik Migas. Jadi pengadilan pajak memutus dan memeriksa sengketa pajak pada tingkat pertama dan tingkat terakhir dengan acara biasa mengenai keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan nomor KMP strip 20749/NKEB PJ-PJ-24/2024 pada tanggal 30 Agustus 2024 tentang pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar di dalam pasal 36 ayat 1 huruf B. Karena permohonan wajib pajak yang terdaftar di dalam berkas sengketa nomor 00889/2024/PP telah mengambil putusan sebagai berikut. Antaranya adalah PT Gresik Migas dengan NPWP 02.713.2/612.00 beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 708 Kembangan, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan kode posnya 61125 yang diwakili oleh Muhammad Pristianto Miharjo sebagai direktur utamanya, dan juga ada lawannya yaitu Direktur Jenderal Pajak beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 40/42 Jakarta 12190. Jadi di sini saya akan menjelaskan kronologinya. Jadi pada tanggal 5 Juli 2022 KPP Madya Gresik menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan dan memanggil WP terkait pemeriksaan. Lalu pada tanggal 14 September 2022 KPP meminta dokumen dan catatan hasil usaha WP. Lalu tanggal 14 November 2022 KPP menerbitkan berita acara tidak dipenuhinya permintaan dokumen. Tanggal 24 November 2022 KPP menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Lalu tanggal 9 Desember 2022 KPP mengundang pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Lalu tanggal 19 Desember 2022 dilakukannya pembahasan akhir pemeriksaan. WP tidak setuju atas koreksi PPN yang dilakukan oleh KPP. Lalu selanjutnya tanggal 28 Desember 2022 KPP menyusun laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Tanggal 9 Januari 2022 KPP menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB PPN nomor 00026-21-636-23 untuk masa pajak Juni 2021. Lalu selanjutnya tanggal 21 Agustus 2023 WP mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKPKB pertama pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP. Lalu di tanggal selanjutnya tanggal 8 Januari 2024 DJP menerbitkan keputusan penolakan pertama KEP 00541 atas permohonan pembatalan. Tanggal 4 April 2024 WP kembali mengajukan permohonan pembatalan SKPKB kedua. Lalu selanjutnya 30 Agustus 2024 DJP menerbitkan keputusan penolakan kedua KEP 20749/NKEB/PJ
VVPJ 24/2024. Selanjutnya 27 September 2024, WP mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, diterima pada tanggal 30 September 2024. Pada tanggal 19 Maret 2025, Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Dan terakhir tanggal 16 April 2025, putusan dibacakan yang akan disampaikan oleh Abimanyu. Dalam sengketa pajak antara PT Gresik Migas sebagai wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemeriksa, terjadi perbedaan signifikan pada perhitungan pajak penambahan nilai atau PPN pada masa Juni 2021. Berikut adalah perbedaan angka antara pemeriksa dan wajib pajak. Oke, yang pertama ada dasar pengenaan pajak PPN. Pemeriksa itu menghitung ada sebesar 360.158.745 rupiah. Sementara wajib pajak itu menghitung ada 270.400.000 rupiah dan koreksinya sebesar 93.758.745 rupiah. Oke, yang kedua ada PPN yang harus dipungut sendiri dari pemeriksa, itu menghitung ada 36.415.875 rupiah. Sementara wajib pajak itu menghitung 27.040 rupiah, 40.000 rupiah. Jadi koreksinya sebesar 9.375.875 rupiah. Oke, yang ketiga ada kredit pajak dari pemeriksa dan wajib pajak sama-sama sepakat, yaitu sebesar 27.040.000 rupiah. Yang keempat ada PPN kurang atau lebih dibayar. Dari pemeriksa itu ada sebesar 9.375.875 rupiah. Sementara wajib pajak itu menghitung 0. Jadi ada koreksi sebesar 9.375.875 rupiah. Dan yang kelima ada diskompensasikan atau restitusi. Pemeriksa dan wajib pajak itu menghitung 0. Lalu lanjut yang keenam, ada PPN kurang atau lebih dibayar. Dari pemeriksa itu ada sebesar 9.375.875 rupiah. Sementara dari WP-nya wajib pajak itu menghitung 0. Jadi ada koreksi sebesar 9.375.875 rupiah. Yang ketujuh ada sanksi administrasi. Dari pemeriksa itu menghitung sebesar 3.860.048 rupiah. Sementara dari WP pajak itu menghitung 0. Jadi ada koreksi sebesar 3.860.048 rupiah. Oke, yang terakhir ada PPN yang masih harus dibayar dari pemeriksa, yaitu DJP itu menghitung ada 13.239.923 dan wajib pajak itu menghitung senilai sebesar 0 rupiah. Jadi ada koreksi sebesar 13.235.923. Oke, sekian. Lalu ada materi yang keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal yang digunakan oleh penggugat dan tergugat. Kita masuk ke penggugat dulu. Pasal yang pertama ada pasal 23 ayat pertama. Pasal ini berisikan aturan mengenai penggugat boleh melakukan permohonan untuk melakukan banding. Lalu yang kedua ada pasal 36 ayat 1 huruf B. Nah, di pasal 36 ini penggugat diperbolehkan untuk mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar. Jadi penggugat bisa melaporkan atau memohon SKKBP ini ke Direktur Pajak.
Lalu yang ketiga ada pasal 4. Pasal 4 ini mengatakan ini menjadi alat untuk PT Gresik Migas agar PT Gresik Migas ini bisa disetujui untuk SKPB-nya, yaitu yang berisikan bahwa gas alam ataupun migas itu tidak dikenakan pajak jika dijual langsung atau tidak diolah. Lalu yang terakhir ada pasal 40. Ini pasal yang isinya adalah aturan-aturan atau persyaratan-persyaratan penggugat agar bisa melakukan permohonan ke pengadilan atau pembandingan pajak. Lalu kita masuk ke pasal-pasal yang digunakan sebagai bentuk perlawanan dari tergugat atau direktur pajak. Pasal yang pertama ada pasal 3. Pasal 3 ini yaitu digunakan oleh DJP sebagai agar WP atau wajib pajak atau PT Migas itu harus menyampaikan pelaporan ataupun menyampaikan wajib pajak mereka setiap tahunnya. Lalu yang kedua ada pasal 12, yaitu DJP memiliki wewenang untuk melakukan tindakan jika ada laporan pajak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau pasal-pasal perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga, ini jadi dasar DJP pasal ke-13 ini menjadi dasar DJP menuntut penggugat, yaitu pasal ini berisikan sanksi atau denda jika si penggugat atau si PT Migas melakukan pelanggaran di pelaporan pajaknya. Lalu di pasal 25 dijelaskan di sini DJP harus dijelaskan di pasal 25 ini dijelaskan bahwa ada alur atau jalur penyampaian ketidaksesuaian si penggugat, yaitu jika si penggugat atau PT Migas dia tidak setuju dengan apa yang disampaikan DJP, maka jalur yang harus dilalui itu yang pertama ada jalur keberatan. Jika keberatan masih belum disetujui juga, maka yang terakhir ada jalur banding. Nah, yang terakhir ada pasal 4. Di sini dijelaskan DJP ini menjadi alat juga atau menjadi alat DJP agar bisa menuntut penggugat, yaitu di pasal 4 ini dijelaskan bahwa jika ada suatu perusahaan dia menjual migas tetapi tidak langsung dijual secara murni, maka si PT tersebut atau perusahaan tersebut harus mengenakan pajak di pendapatannya. Putusan pengadilan pajak menyatakan bahwa gugatan WP ditolak. Hal ini dikarenakan pengadilan menyatakan bahwa putusan DJP sah dan sudah sesuai prosedur. Majelis hakim menilai bahwa jalur gugatan ini tidak tepat. Seharusnya WP mengajukan keberatan dan banding terlebih dahulu, bukannya langsung ke gugatan pasal 36. Nah, karena pengadilan pajak menilai yang pertama koreksi DJP sah, kemudian penolakan permohonan pembatalan SKPKB sudah sesuai dengan prosedur, dan yang ketiga, jalur penyelesaian yang ditempuh oleh WP untuk gugatan pasal 36 ini tidak menggugurkan substansi SKPKB, maka PT Gresik Migas dinyatakan tetap harus membayar PPN sebesar Rp13.935.23 ditambah dengan denda, yaitu adalah PPN ditambah dengan dikali 60%, yang menjadikan
Dendanya adalah Rp7.941.554, sehingga total yang harus dibayarkan oleh PT Gresik Migas adalah PPN ditambah dengan denda. Rp791.554 yang menghasilkan total yang harus dibayarkan oleh PT Gresik adalah Rp21.177.477. Baik, itu dia semua paparan dari hasil observasi dan hasil dari studi kasus kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan dari paparan dan juga karya kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.